akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom bagi yang mendengar. Kita mulai firman Tuhan pada malam hari ini. Saya beri judul Setia Menyembah Tuhan. Saya ambil dari Wahyu 2, Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-10b. Wahyu 2 ayatnya yang ke-10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kalau kita sudah tahu ya, saudara, ini adalah ayat untuk atau surat untuk jemaat di Smyrna. Kalau saudara baca di Wahyu 2 ayat yang ke-11, di situ dikatakan perkataan ini bukan hanya untuk jemaat di Smyrna, tetapi bagi semua yang bertelinga dan semua yang mendengar. Dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Apa yang dimaksud dengan setia ini, saudaraku? Atau apa yang diinginkan Tuhan dengan setia ini? Apakah setia beribadah ke gereja? Kalau saya lihat, kalau pada kondisi jemaat Smyrna pada waktu itu, atau kalau kita bandingkan dengan keadaan kita saat ini yang sedang mengalami pandemi, tentu setia ini bukan setia datang untuk beribadah. Jawabannya bukan, saudaraku, bukan setia untuk beribadah, atau setia datang ke gereja, atau setia datang bersekutu dengan saudara-saudara yang lain. Lalu apa maksud kesetiaan yang diinginkan Tuhan, atau yang diminta Tuhan Yesus, yang diminta dari jemaat Smyrna maupun kita yang mendengar? Kita adalah jemaat-jemaat Tuhan di akhir zaman. Kesetiaan yang Tuhan minta itu adalah setia menyembah Tuhan. Kesetiaan menyembah Tuhan tidak turut dalam penyembahan berhala. Memang di dalam Wahyu 2 ini tidak diceritakan, saudara, bahwa apa yang dialami oleh jemaat Smyrna. Tetapi kalau saudara cari sejarah jemaat Smyrna ini luar biasa, saudaraku. Jemaat Smyrna ini tinggal di kota Smyrna. Seharusnya kota Smyrna ini adalah kota yang indah, kota yang perdagangannya maju. Tapi mengapa jemaat Smyrna ini begitu miskin? Dikatakan di dalam Wahyu 2 ayat 9a, dikatakan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, dan engkau akan difitnahkan. Lalu mengapa mereka mengalami kemiskinan di tengah kota-kota yang maju? Karena pada saat itu, saudaraku, jemaat Smyrna ini, kota Smyrna ini dijajah oleh tentara Roma, oleh Kaisar Roma. Dan pada waktu itu Kaisar Roma itu sedang mendirikan patung dirinya sendiri untuk disembah oleh seluruh penduduk kota Smyrna sebagai Tuhan, termasuk jemaat Smyrna harus juga menyembah patung itu. Kalau tidak, mereka tidak boleh berdagang. Kalau mereka tidak mau menyembah, mereka dianiaya, mereka diadu dengan binatang buas bahkan di antara mereka ada yang demi dapat berdagang atau dapat mendapatkan kehidupan yang layak, mereka melaporkan saudara-saudaranya yang lain yang tidak mau menyembah dan mengadakan persekutuan diam-diam kepada tentara Romawi. Supaya apa, saudaraku? Supaya mereka dihukum dan dianiaya. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, Tuhan tidak memberikan pertolongan, Tuhan tidak memberikan janji-janji, tetapi Tuhan malah meminta sesuatu kepada jemaat Smyrna, yaitu hendaklah engkau setia sampai mati. Ini juga yang Tuhan sedang minta di dalam kehidupan kita. Tuhan bukannya tidak mau
kondisi kita, tidak mau tahu kondisi kita sedang mengalami apa. Apakah kita dalam mengalami krisis seperti saat ini, mengalami pandemi, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, atau mungkin di antara kita tidak begitu mengalami, atau mungkin karena masih ada persediaan uang, kita masih bisa bekerja. Apapun kondisi kita, Tuhan meminta di dalam kehidupan kita, apapun kondisimu, walaupun itu sampai membawamu kepada maut, hendaklah engkau tetap setia menyembah Tuhan. Kita ini termasuk orang-orang yang setia atau orang-orang yang kurang setia atau bahkan tidak setia. Kita mau masuk, untuk mengetahui itu kita mau masuk arti setia, saudaraku. Arti setia di situ ditulis dalam bahasa Yunani, ditulis dengan kata pistis atau pistos, artinya adalah iman yang teguh. Arti setia ini sebenarnya lebar ya saudara, bisa diartikan berbagai macam. Orang yang bisa dipercayai atau berbagai macam, tergantung konteks ayatnya, tergantung konteks pasalnya. Kalau di dalam setia, di dalam peristiwa jemaat Smyrna ini artinya adalah iman yang teguh. Kenapa diartikan sebagai iman yang teguh? Arti iman, saudaraku, itu juga tertulis dengan kata pistis atau pistos di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8b. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika Anak Manusia datang, adakah Ia mendapatkan iman di bumi?" Iman itu di situ ditulis dengan kata pistis, saudaraku, sama dengan setia yang ada di dalam Wahyu 2 ayat 10b. Apa artinya, saudaraku? Setia itu dan iman itu berkaitan erat. Orang yang mengatakan dirinya beriman, pasti dia harus setia. Orang yang mengatakan dirinya setia, dia adalah orang-orang yang beriman. Tidak mungkin orang yang beriman itu memiliki iman yang kuat tanpa kesetiaan, tanpa kesetiaan menyembah Tuhan. Kalau kita mengaku diri kita, nanti kalau Tuhan datang yang kedua kalinya, ketika Tuhan mencari adakah iman dia temui di bumi, kita katakan, "Aku punya Tuhan," tapi Tuhan tidak melihat kesetiaan. Itu iman yang kosong, itu iman yang bohong. Karena arti iman dan arti setia itu ditulis dengan kata-kata yang sama, ditulis dengan kata-kata pistis, sama artinya, saudaraku. Jadi orang yang memiliki iman itu harus setia. Orang yang setia itu pasti memiliki iman. Kita lanjut, saudaraku. Arti di dalam menyembah Allah. Apa sih menyembah Allah itu? Atau menyembah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ambil di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23. Dikatakan di situ, "Tetapi akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian." Dikatakan di situ penyembah-penyembah benar. Kalau ada penyembah-penyembah benar, berarti ada penyembah-penyembah yang kurang benar atau tidak benar. Apakah kita ini penyembah-penyembah yang benar? Kita mau lihat, saudaraku, penyembah yang benar itu penyembah di dalam roh dan kebenaran. Apa arti, saudaraku, menyembah di dalam roh? Kalau saya lihat Yohanes 4 ayat yang ke-21 dan ke-24 dikatakan di situ, kata Tuhan Yesus, "Kamu nanti tidak lagi menyembah ke gunung itu, ke gunung Gerasim. Kamu tidak lagi harus datang ke Yerusalem." Ketika Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria yang waktu Tuhan Yesus meminta air kepadanya, dia mengatakan, "Nanti ada saatnya kamu tidak lagi menyembah di Yerusalem." Karena orang pada saat itu, saudaraku, kalau ingin beribadah dan menyembah, mereka harus ke Yerusalem. Sedangkan orang Samaria harus datang
Karena penyembah yang benar itu harus menyembah di dalam roh. Artinya apa saudaraku? Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan karena Bapa adalah roh. Arti roh adalah kita tidak lagi dibatasi oleh waktu. Penyembahan kita tidak lagi dibatasi oleh waktu, oleh tempat, karena Bapa itu maha hadir. Penyembahan kita bukan hanya di gereja. Bagaimana kalau saat ini gereja sudah dianjurkan tidak ada pertemuan lagi? Apakah kita tidak bisa menyembah? Ataukah penyembahan kita waktu kita berdoa? Setelah berdoa kita tutup sudah tidak ada penyembahan dengan apa? Dikatakan penyembahan itu di dalam roh, artinya dimanapun kita berada, tidak dikurung oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu. Kita yang bekerja, kita bisa menyembah dimanapun kita bekerja. Kita yang bersekolah, kita bisa menyembah di sekolah. Arti menyembah itu adalah, saudaraku, bukan sekedar kita mengatakan haleluya, aku puji nama Tuhan, aku menutup mata, aku melipat tangan, aku mengangkat tangan, aku menyembah Engkau. Bukan, saudaraku. Karena arti menyembah itu adalah memberi nilai tinggi kepada objek yang kita sembah. Kalau kita mengaku adalah penyembah yang benar, kita harus memberi nilai tinggi Tuhan dimanapun kita berada. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita bekerja, kita sekolah, kita bergaul, kita melakukannya untuk Tuhan, kata Rasul Paulus. Baik engkau makan, baik engkau minum, lakukan semua itu untuk Tuhan. Baik engkau berkata-kata, baik engkau berpikir, lakukan semuanya itu seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Kalau kita berpikir, saudaraku, semuanya kita lakukan untuk Tuhan, tentunya kita akan memberikan yang terbaik. Itulah penyembahan kita. Oleh karena itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, tidak lagi dibatasi oleh waktu penyembahan kita, karena segenap hidup kita, seperti pujian yang kita sudah naikkan, segenap hidup kita itu adalah penyembahan. Tapi seringkali kita lupa, saudaraku. Seringkali kita lupa kalau hidup kita ini adalah penyembahan. Maka dari itu kalau kita disakiti, kita cepatnya marah. Kalau kita tertekan, kita cepatnya mau melawan. Kalau kita sedang terhimpit, saudaraku, seperti saat ini, cepatnya kita menggerutu atau mengomel. Kita bosan, kita ini, kita itu. Kita lupa kalau setiap perkataan kita pun itu penyembahan kita kepada Tuhan. Lanjut, saudaraku, menyembah di dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Hidup dalam penurutan firman Tuhan atau memberi nilai tinggi firman Tuhan, itulah penyembahan kita. Ketika kita menuruti dan taat akan firman Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, dikatakan di dalam Yohanes 14 kan, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Ketika Dia menuntun kita kepada segala kebenaran, maka di situ dikatakan kita adalah penyembah-penyembah di dalam kebenaran. Ketika kita melawan, kita bukan penyembah-penyembah di dalam kebenaran. Kalau kita tidak menyembah di dalam roh dan kebenaran, kita bukan penyembah-penyembah yang benar. Sebenarnya, saudaraku, teori ini bisa kita pelajari. Mungkin teori ini sudah kita ketahui sejak lama, tapi seringkali kita lupa. Kita anggap penyembahan kita hanya ketika kita ada di dalam kamar, kita mengangkat tangan, kita puji-puji Tuhan, kita sembah Tuhan. Itu penting, saudaraku, karena di situ terletak kekuatannya. Tetapi kalau sudah kita membuka mata, kita keluar dari kamar kita harus tetap di dalam penyembahan. Karena dikatakan Bapa itu roh, artinya Bapa itu maha hadir. Dimanapun kita berada itu ada Bapa yang harus kita sembah. Biarlah ini yang menjadi kerinduan saya dan saudara. Tidak mudah, saudaraku, sulit sekali, saudaraku. Karena
begitu mudah untuk dikatakan, tetapi sulit untuk dilakukan. Karena kita masih tinggal di dalam daging kita yang memiliki keinginannya sendiri. Dikatakan di dalam, kalau kita melanjut, penyembah berhala itu seperti apa? Kolose 3 ayat yang kelima. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ketika kehidupan kita masih dunia, dikatakan di situ, hidupmu sedang membangun kuil-kuil berhala. Kehidupan yang duniawi, saudara. Saya tidak berkata di dalam krisis ini orang masih bisa, mungkin dikatakan krisis gini mana bisa orang masih duniawi, sedangkan dunia sudah tidak terlihat indah lagi. Terlihat duniawi itu bukan soal kita pergi ke sini atau kita jalan-jalan ke sana, bukan, saudara, tapi cara berpikir orang-orang dunia dan emosinya orang dunia, apakah ada di dalam kehidupan kita? Keinginannya orang dunia, apakah ada di dalam kehidupan kita? Kalau itu masih ada, saudara, kita masih duniawi. Kita adalah orang-orang yang masih berjuang melawan keinginan duniawi yang cocok dengan daging kita. Mungkin orang-orang menunggu-nunggu kapan ini selesai, pandemi ini selesai. Sudah ingin rasanya ke sana, sudah ingin rasanya ke situ. Bagaimana dengan kehidupan kita? Saat ini kita mungkin bisa diam di rumah. Kita menghabiskan waktu mungkin bisa berdoa lebih lama, bisa baca Alkitab lebih lama. Tapi nanti kalau sudah selesai, apa yang ada di dalam keinginan kita? Ketika dunia mulai menarik lagi, ketika dunia mulai menyambut daging kita lagi, apa yang kita lakukan, saudaraku? Tidak mudah, saudaraku, tidak mudah. Karena dikatakan di situ nafsu itu juga penyembahan berhala. Ketika kita memiliki nafsu, ketika kita memiliki keinginan yang bukan Tuhan, itu duniawi. Kita seringkali sadar, tapi karena kita cinta, saudara, kadang-kadang ada dosa-dosa yang bisa kita buang, ada berhala-berhala yang bisa kita singkirkan, ada berhala-berhala yang kita sayang. Apa yang saudara sayang? Saya juga merasa terkadang saya juga memiliki berhala-berhala yang saya sayangi. Saya tahu kalau saya mengingini ini lebih dari saya mengingini Tuhan, ini berhala. Tapi karena sayang, susah untuk dibuang. Oleh karena itu, saudaraku, kita perlu pertolongan Roh Kudus. Tidak mudah, saudaraku. Mari berjuang. Apa yang kita alami sekarang, dunia tidak lagi terlihat indah. Ini bantuan Tuhan untuk kita. Ini Tuhan sedang memproses kita bahwa dunia yang terlihat indah ini, kalau Tuhan izinkan pandemi terjadi, tidak akan terlihat indah. Walaupun kamu memiliki segala sesuatu, kamu dapat membeli segala sesuatu, kamu dapat pergi kemanapun kamu ada, kemanapun kamu mau. Tapi kalau dunia ini Tuhan izinkan mengalami seperti ini, seberapa banyak yang kau punya, kau tidak bisa menikmati. Ini suatu peringatan dan suatu bantuan Tuhan kalau saya artikan, saudara, untuk kehidupan kita, untuk kita lebih menahan diri, untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Jangan kalau ini selesai, saudara, lalu kita mulai daftar, aku nanti ingin ini, aku nanti ingin itu, atau kita walaupun dalam kondisi seperti ini masih ada daftar-daftar keinginan kita yang lain selain Tuhan. Kita mau periksa bersama-sama, saudaraku. Saya bukan orang yang sempurna. Ketika saya ingin menyampaikan
orang yang setia menyembah Tuhan dengan pantas. Saya memiliki kerinduan untuk menyembah Tuhan secara pantas. Tidak ada lagi keinginan selain Tuhan di dalam hati saya. Tetapi itu perlu perjuangan. Itu butuh tuntunan Roh Kudus. Dikatakan di dalam Hosea 6 ayat 4, seringkali kita ini seperti Yehuda dan Efraim. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang hendak aku lakukan, hai Efraim, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Ini seringkali kasih setia kita kepada Tuhan. Tergantung kondisi, tergantung situasi Tuhan. Tergantung ini, tergantung itu. Dikatakan oleh Tuhan, kasih setiamu itu seperti embun pagi, seperti kabut. Saudara tahu kabut dan embun pagi. Kalau sudah ada panas datang, panas terik, dia cepat sekali hilang. Kabut itu kalau saudara yang pergi ke Hawaii, kabut itu turun nanti sekejap mata dia akan pergi. Jangan sampai apa yang dikatakan Tuhan kepada Yehuda dan Efraim ini ada di dalam kehidupan. Kasih setiamu seperti kabut. Pagi-pagi kamu berjanji di dalam doa. Siang ketika kamu bergaul dengan yang lain, ketika kamu bekerja, ketika kamu bergaul lagi dengan teman-temanmu, kamu melupakan kasih setiamu kepadaku. Biarlah ini yang mau kita latih, saudaraku, di dalam kehidupan kita. Kita mau lanjut bagaimana supaya kesetiaan kita ini teguh, tidak gampang hilang, khususnya kesetiaan kita menyembah Tuhan. Kita tahu kan tadi saudaraku, menyembah Tuhan itu bukan sekedar haleluya, tetapi memberi nilai tinggi Tuhan dimanapun kita berada. Saya catat di situ saudaraku, yang pertama dari menit ke menit. Apa arti kata ini saudaraku? Kata-kata ini saya dapatkan dari pendeta Erastus Sabdono. Dikatakan dari menit ke menit, lewati menit ke menit hidupmu bersama dengan Tuhan. Jangan kamu berjalan terlalu cepat atau kamu berjalan terlalu lambat. Dari menit ke menit berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan sendirian atau kamu ingin maju sendirian. Dimanapun kamu berada, apapun yang kamu alami, ceritakan semuanya kepada Tuhan. Apapun pelanggaran yang kamu lakukan, seketika itu juga akuilah di hadapan Tuhan. Dikatakan juga saudaraku, karena Allah Tuhan Yesus kita itu adalah setia. Jika kita berjalan dengan Allah yang adalah setia, tentunya Tuhan akan mengajarkan kesetiaan kepada kita. Tuhan akan mengajarkan bagaimana cara hidup yang setia menyembah Tuhan itu bagaimana. Kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan mengajarkan kesetiaan itu di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 8 sampai 9. Saya baca ayat 9 saja saudaraku. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Tuhan Yesus itu kasih dan juga setia, saudaraku. Dia pribadi yang setia. Kalau kita lewati hari-hari kita, menit hidup kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tidak mungkin dia tidak akan mengajarkan kita untuk setia. Karena pribadi Tuhan Yesus itu adalah setia. Kita lanjut yang kedua, saudaraku. Jangan pandang berkatnya, tapi pandang pribadinya. Bagaimana supaya kesetiaan kita teguh, tidak gampang hilang. Jangan pandang berkatnya, tapi pandang pribadinya. Ini ada di dalam Wahyu 2 ayat 8 sampai 9.
12, kalau saya rangkum cerita dari jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna itu tidak memandang berkatnya Tuhan, tetapi memandang pribadinya Tuhan. Apa arti memandang berkat Tuhan? Apa yang diterima di bumi, saudaraku? Apa yang diterima secara jasmani di bumi? Jemaat Smyrna tidak memandang ini. Kalau pengiringannya kepada Tuhan, dia memandang apa yang dia terima di bumi. Jemaat Smyrna tidak akan mempersembahkan setia sampai mati, saudaraku. Karena apa? Tidak ada yang baik yang jemaat Smyrna terima. Dianiaya pun seolah-olah tidak ada pertolongan Tuhan. Bahkan Tuhan meminta sesuatu, tadi sudah awal saya katakan. Tuhan tidak memberikan pertolongan, Tuhan tidak membebaskan dia dari jemaat, dari tentara Roma. Dianiaya saja. Mati ya mati saja. Dihunus pedang saja, diadu dengan binatang buas, ya mereka mati tercapik-capik. Kalau jemaat Smyrna melihat apa yang dia terima secara jasmani, tentunya dia goyah, saudaraku. Ada jemaat Efesus yang keberkatan, ada jemaat Laodikia yang keberkatan. Lalu aku salahku apa Tuhan? Sama-sama menyembah Engkau, tetapi aniaya yang aku terima. Kalau jemaat Smyrna hanya memandang apa yang diterima secara jasmani, tentunya kecewa, saudaraku. Ini juga yang terkadang harus kita pelajari. Jangan kita melihat berkatnya Tuhan secara jasmani, apa yang kita terima di bumi. Terkadang kita nanti bisa kecewa. Karena Tuhan kadang-kadang izinkan masalah, kadang-kadang Tuhan izinkan kekurangan, kadang-kadang Tuhan izinkan kita disakiti oleh orang lain, kita diperlakukan tidak adil. Jangan pandang itu, saudaraku. Tetapi dikatakan pandang pribadinya. Apa artinya, saudaraku? Apa yang Tuhan sudah kerjakan untuk kita, untuk kehidupan kita. Tuhan berdiam diri, tidak menolong kita di dalam dunia ini bukan berarti dia tidak bekerja. Tapi Tuhan sudah bekerja, Tuhan sedang bekerja, dan Tuhan sedang menyediakannya untuk kita. Dia mati untuk kita, saudaraku. Dia bangkit untuk kita. Dan dia mempersiapkan kedatangannya kedua kali juga untuk kita. Seharusnya itu sudah cukup bagi kita untuk setia menyembah Tuhan sampai mati. Tapi terkadang kita menuntut terlalu banyak. Kita anggap pengorbanan Tuhan di kayu salib itu kurang. Kita anggap kebangkitannya itu suatu hal yang sudah terjadi. Padahal Tuhan mati di kayu salib, Tuhan bangkit. Dan Tuhan memberikan rohnya untuk kita. Itu adalah suatu kasih karunia yang besar, yang seharusnya tidak membuat kita mengingini yang lain lagi. Tidak ada berhala yang lain lagi. Walaupun kondisi seperti ini Tuhan tidak apa-apa. Walaupun sengsara Tuhan tidak apa-apa. Walaupun saya tidak seperti itu Tuhan tidak apa-apa. Karena Tuhan sudah mati buat saya. Tuhan sudah bangkit buat saya. Tuhan sudah memberikan rohnya buat saya. Dan Tuhan berjanji akan datang menyambut saya. Seharusnya ini, saudaraku, yang ada di dalam kehidupan kita, seperti yang ada di dalam kehidupan jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna tidak menuntut Tuhan apa Tuhan yang dapat Tuhan beri, tetapi apa yang Tuhan yang sudah kerjakan, apa yang dapat saya berikan kepada Tuhan. Karena terlalu banyak yang Tuhan sudah beri. Seharusnya kita tidak menuntut lagi, saudaraku. Kalaupun itu diberikan oleh Tuhan, berkat-berkat secara jasmani di dunia itu adalah bonus seperti yang sering kali kita dengar. Tetapi bonusnya itu yang kita impikan. Kehidupan yang sesungguhnya itu yang tidak menjadi begitu keinginan kita. Bila kita ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya,
kita boleh didapati menjadi jemaat-jemaat, menjadi pribadi-pribadi Tuhan yang setia sampai mati, setia menyembah Tuhan sampai mati. Biarlah Roh Kudus yang menolong saya dan saudara. Biarlah ini yang menjadi doa kita akhir-akhir ini. Kedatangannya sudah tidak lama lagi, saudaraku. Dunia, kita diizinkan melihat dunia yang tidak indah lagi. Tidak mungkin dunia ini akan menjadi lebih baik, itu tidak mungkin. Alkitab sudah menjelaskan. Jangan melekat, saudaraku. Kalau saudara tidak mampu buang, seperti apa yang saya alami, saya terkadang tidak mampu buang kalau ada berhala-berhala dalam hidup saya. Saya katakan kepada Tuhan, tolong saya Tuhan, saya mau buang, tapi saya tidak mau. Mungkin itu tidak terlihat dosa, saudaraku, tapi ada keinginan yang kita ingini lebih dari keinginan kita mengingini pribadi Tuhan. Itu berhala. Biarlah saudaraku, kehidupan kita dipandang semakin hari semakin setia di hadapan Tuhan, setia sampai mati, setia menyembah Tuhan sampai mati. Kita mau sudahi firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus menolong saya dan saudara. Kita perlu Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara. Minta pimpinannya di dalam kehidupan kita. Tuhan, aku mau setia Tuhan. Aku mau cinta Tuhan. Karena sudah terlalu banyak yang Tuhan sudah beri. Terlalu banyak Tuhan yang sudah kami terima dari Tuhan. Seharusnya kita tidak menuntut apapun dari Tuhan. Seharusnya apa yang kita tuntut adalah Tuhan terus beserta kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu.
meminta kepadamu, walaupun hari-hari ini kami terdampak dengan situasi dan kondisi dunia, tapi kami percaya Tuhan Kau selalu dengar setiap keluhan dan keseruan kami. Banyak waktu-waktu yang sekarang Tuhan berikan kepada kami, merupakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Berikan kami roh hikmat-Mu Tuhan, supaya kami mempergunakan waktu-waktu ini makin dekat dengan Tuhan, makin akrab dengan Tuhan, sehingga kami bisa terus menyembah dengan Tuhan, dan kami bisa connect terus dengan Engkau Tuhan dalam setiap tingkah laku dan aktivitas kami, baik pekerjaan di rumah maupun di sekolah kami. Tapi waktu kami melakukannya, tapi saat ini kami ada terus di rumah. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat-Mu untuk bisa memanage waktu-waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami. Roh Kudus menolong kami, mengembuskan firman-firman yang sudah kami dengar, untuk menguatkan, membuat kami tenang, membuat kami tetap sukacita, membuat kami tetap kuat Tuhan di tengah-tengah keadaan ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih memberkati hamba-Mu yang terbaik Tuhan malam ini. Juga tim live streaming yang begitu setia, dan semua karena kasih karunia Tuhan bagi mereka Tuhan. Dia boleh terus ada di dalam melayani Tuhan. Seminggu 2 kali dia bisa melayani Tuhan, bahkan bisa 3 kali. Ini satu kasih karunia Tuhan. Berkati roh jiwa tubuh kami semua, dengan makin hari makin melekat kepada Tuhan, ditambahi dengan pengharapan baru, sukacita baru. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih teguhkan dan menerangkan firman yang Tuhan sudah sampaikan dan kami dengar, dan boleh kami mengerti lewat pimpinan dari Roh Kudus-Mu. Biar hidup kami terus berkenan dan makin berkenan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan Yesus, tolong kami. Kami percaya saat kami berseru, kami minta tolong kepada-Mu. Tangan Tuhan dahulu menolong kami hari-hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sudah semua pulang ke rumah masing-masing, Roh Kudus menyertai kami. Juga Tuhan memberkati kami semua yang ada di rumah. Berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terus ada dalam hidupnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita angkat tangan kita. Haleluya.